Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 31 Juli 2025. Renungan kita berjudul Tuhan Pahlawan Perang. Firman Tuhan kami ambil dari Keluaran 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata pahlawan? Kita mungkin membayangkan para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hal ini tentu tidak salah, karena pahlawan berarti orang yang menonjol karena keberaniannya. Dalam kitab Keluaran, Musa dan bangsa Israel pernah memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu pahlawan perang. Apa yang dimaksud oleh Musa dan bangsa Israel ketika mengatakan bahwa Tuhan itu pahlawan perang? Siapa sebenarnya yang dikalahkan oleh Tuhan dalam perang tersebut? Pujian dan ungkapan tersebut keluar dari mulut Musa dan orang-orang Israel setelah mereka berhasil menyeberangi Laut Teberau dan melihat pasukan Mesir ditelan oleh air laut. Kita bisa mengatakan bahwa Tuhan berhasil mengalahkan pasukan Mesir yang mengejar bangsa Israel. Namun, Tuhan bukan sekadar mengalahkan bangsa Mesir dan kekuatan militernya, tetapi ada pertunjukan kuasa Tuhan yang melampaui kekuatan dewa-dewa Mesir agar bangsa Israel melihat siapa Tuhan yang mereka sembah sebenarnya. Setidaknya ada dua dewa yang dipercayai berkuasa oleh bangsa Mesir yang berada di perjalanan orang-orang Israel ketika keluar dari Mesir. Yang pertama adalah dewa Set, yang dipercaya sebagai dewa badai dan penguasa padang pasir. Dewa Set dikenal juga sebagai dewa kekacauan. Yang kedua adalah dewa Apopis, salah satu dewa yang berbentuk ular raksasa yang sangat ditakuti oleh orang Mesir, bahkan oleh dewa Ra sendiri. Apopis dikenal sebagai pembawa kekacauan, kehancuran, dan kegelapan yang mengacau keseimbangan alam semesta yang tujuan utamanya adalah melahap dewa Ra. Bentuknya yang berupa ular raksasa sering digambarkan juga sebagai naga yang muncul dalam beberapa teks penciptaan ketika Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Kejadian 1 ayat 21. Dengan kembali menutupnya Laut Teberau dan menelan habis tentara Mesir, Tuhan menunjukkan bahwa dewa-dewa Mesir itu sama sekali tidak berdaya. Mesir telah habis dan menjadi masa lalu bagi umatnya. Ketika kita melihat lebih dalam kepercayaan bangsa Mesir dan pemahaman bangsa Israel, kita melihat bahwa Tuhan bukan saja berperang melawan Firaun dan pasukannya. Bahkan setiap tulah yang Tuhan jatuhkan di Mesir bukan hanya fenomena alam yang terjadi begitu saja.
ada kepercayaan dan dewa-dewa Mesir yang Tuhan kalahkan. Dan itu semua diperlihatkan kepada Mesir maupun kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Mesir, Tuhan memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan yang sejati dan satu-satunya. Kepada umatnya, Tuhan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya penebus yang mampu membawa mereka keluar dari perbudakan ke tanah yang telah dijanjikan. Bagi kita di zaman sekarang ini, kisah ini menjadi kekuatan dan meneguhkan iman kita untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Kata-kata bijak hari ini, Tuhanlah pahlawan perang kita, karena Ia yang mengalahkan si jahat dan mengatasi setiap permasalahan kita. Puji Tuhan untuk renungan yang indah. Mari kita akhiri bersama dengan berdoa. Tuhan, biarlah iman kami senantiasa teguh dan terus bersandar hanya kepada Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah pahlawan yang siap membantu kita di dalam setiap segi kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat berkarya Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.